Oke, Bayu punya respon yang baik gitu. Ya mirip sih. Jadi karena membawa nama Tuhan kemana-mana, maka kita otomatis mengikat dan terikat kepada ketetapan kehendak Tuhan, sehingga tidak akan sembarangan bersikap. Yaitu resikonya. Sebenarnya resiko apa ya? Resiko belajar literal malahan. Kalau kamu ngerti aturan-aturan dalam makna literal asli berani, tidak sulit sekali kita sembarangan, itu sulit gitu. Karena apa ya? Jadi kalau kita ngerti terus kita membantah itu kan ya salah gitu, salah kita sendiri gitu. Ya itu sih. Termasuk tadi ketika Jeffrey cerita belum waktunya, nah itu kita makanya tiap kita kalau memperkenalkan nama ini harus punya ilham gitu. Makanya metode Legagron itu tidak bisa dikopi mentah, ditiru itu tidak bisa, karena sebenarnya ada banyak poin yang melibatkan ilham. Jadi bentuknya bisa beda-beda, kadang harus ngomong, kadang tidak, itu tidak ada aturannya. Itu harus ada ilhamnya, bukan aturan kita. Jadi kalau dibuat metode parameternya ini nggak bisa gitu. Itu harus perintah Tuhan sendiri gitu ya. Makanya ya itu. Oke, itu ya. Jadi pemahaman nama itu tadi saya ulangnya ada memegang erat, mengangkat, terus membawa. Ini ada konsep hayah juga. Hayah itu kan maha hadir ya. Jadi kemana-mana saya membawa nama Tuhan. Itu beban mental. Gitu. Termasuk jika di gereja-gereja yang sudah ada gitu ya. Nama Adonai ini jadi membebani. Jadi sekali masuk itu sudah kayaknya sulit mundur lagi. Jadi kalau Anda sudah memutuskan siapa nama Tuhan yang original, kemudian Anda memutuskan saya bersedia memegangnya, saya bersedia mengangkatnya, saya bersedia membawanya, itu beban mental sudah masuk itu. Jadi brandingnya sudah ada gitu. Jadi kemana-mana Anda sudah membawa branding itu gitu. Udah nggak bisa melepas gitu. Kalau Anda lepas ya pindah Tuhan. Gitu. Itu resikonya memang. Jadi kita jadi ambasador apa ya? Para duta yang diutus untuk membawa nama itu. Tapi di sisi lain itu juga legal ground. Jadi kalau ada yang menyentuh diri kita, dia menyentuh Tuhan. Nah itu. Makanya ada ayatnya kan. Ketika di surga nanti orang dihakimi, terus Tuhan berterima kasih gitu ya. Terima kasih kamu sudah menjamu aku, memberi aku minum. Loh, kapan aku menjamu engkau? Ketika kamu melakukan hal untuk orang yang paling kecil di antara umatku, di antara jemaat, kamu melakukannya untuk aku. Gitu. Ini ayat yang dipakai kemarin si Andi di Boyolali gitu. Jadi malah semangat gitu ya. Dia ketemu saya dalam kondisi tanda petik celaka gitu ya. Rem saya ngunci, akhirnya jadi mampir gitu ya. Dia jadi ketemu saya gitu. Dia pakai itu, membahas itu, menjamu malaikat gitu. Itu yang saya ingat gitu ya. Jadi membantu utusan Tuhan di dalam kesusahannya, mungkin begitu ya. Kalau dia sedang memposisikan saya seperti itu gitu, itu dianggap menjamu Tuhan sendiri atau menjamu malaikat gitu. Dia ngomong gitu baru saya menerjemahkan kata-katanya. Dia mengimani itu gitu ya. Saya rasa kita sendiri juga nanti punya pengalaman-pengalaman yang ya seperti ini. Makanya kalau kita disuruh mengasihi, diperintahkan mengasihi, yaitu kita nanti akan ada upahnya gitu ya. Kita akan menjamu orang-orang yang rendah gitu ya. Orang-orang yang di dunia ditolak, kita memberi mereka makan, itu sama dengan
memberi makan Tuhan. Bukan karena Tuhannya butuh makan, tapi Tuhan ada di dalam mereka gitu. Jadi kita sedang melayani Tuhan melalui orang-orang remeh, orang-orang rendah yang kita layani. Semakin rendah orang yang kita layani, semakin mulia nampaknya gitu ya. Karena di dunia tidak akan memuji kita. Tidak akan ada yang tahu. Kalau Anda membantu orang yang rendah, kalau dipublikasi orang tahu. Tapi kalau nggak dipublikasi, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang cerita. Kalau pejabat kan pasti cerita. Gitu ya. Pasti ada expose gitu. Tapi kalau orang-orang yang terpinggirkan, kita nggak akan tahu. Umum tidak akan tahu. Publik nggak akan tahu. Gitu. Jadi kita membawa nama itu bisa konteksnya bisa banyak sekali contoh praktisnya.